bahwa Indonesia akan bisa menjadi poros maritim dunia, bisa dikatakan demikian ya Pak ya. Betul. Nah kemudian bagaimana sih sebenarnya Indonesia ini kemudian memberikan kontribusi dan juga pengaruh di dalam IMO ini selaku anggota Dewan Pak? Jadi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO kategori C itu adalah berkat kerjasama antara Jumpa kembali di podcast Bukan PHP. Buka-bukaan di podcast Hubungan Laut pastinya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru juga kawan laut. Di antaranya adalah bagaimana terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan IMO kategori C pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, seperti diketahui sebelumnya kawan laut, pada tanggal 10 Desember, tepatnya pada sidang Majelis IMO ke-32 yang berlokasi di markas besar IMO yaitu di London, Inggris. Nah, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan IMO kategori C untuk tahun 2022 hingga 2023 melalui serangkaian perjuangan yang tidak mudah. Apalagi saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam, mengupas lebih tuntas bagaimana sebenarnya delegasi dari Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, di dalam perjuangan untuk akhirnya membawa Indonesia menjadi anggota Dewan IMO untuk kategori C untuk selama 2 tahun ke depan. Sudah bersama saya, sudah ada Bapak Arief Toha selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, makasih Mbak Gita. Alhamdulillah, salam sehat, kabar baik selalu ya Bapak ya. Ya, makasih. Pertama-tama mungkin kita ingin mengapresiasi dan juga mengucapkan selamat ya Pak, karena tentunya kerja keras seluruh teman-teman akhirnya Indonesia bisa kembali terpilih menjadi anggota Dewan IMO kategori C untuk tahun 2022 hingga 2023. Ini perjuangannya tentu luar biasa ya Pak ya. Ya, benar. Makasih Mbak Gita. Jadi alhamdulillah kita tanggal 10 Desember kemarin tepatnya pukul 21.00 WIB. Oke, persis jamnya persis ya. Di London sedang diadakan sidang majelis yang ke-32 International Maritime Organization, pemilihan anggota Dewan IMO kategori C, dan Indonesia alhamdulillah terpilih. Dan kebetulan kami Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut itu adalah sebagai administrator daripada IMO atau focal point daripada International Maritime Organization. Oleh karena itu kami bersama dukungan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, juga stakeholder yang lain seperti BMKG, KNKT dan semua yang terkait bersama-sama nih melakukan komitmen kita, melakukan lobby kepada negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia, dan alhamdulillah kita berhasil terpilih yang kesekian kalinya berturut-turut menjadi anggota Dewan IMO kategori C. Ya tentunya alhamdulillah akhirnya Indonesia bisa kembali terpilih begitu ya Pak ya. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan laut ini Pak, apa sih sebenarnya IMO ini, karena mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya seperti apa, dan Indonesia ini sebenarnya sudah dari tahun berapa Pak menjadi anggota IMO? Ya, IMO atau International Maritime Organization itu adalah badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, yang mungkin kalau sekarang yang lagi populer itu masa pandemi ini adalah WHO ya, World Health Organization, yang terkait dengan kesehatan. Kalau IMO ini terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi ini adalah badan yang mengurusi keselamatan dan pelayaran di seluruh dunia. Jadi karena sebagian besar ada untuk perdagangan dan sebagainya adalah menggunakan kapal, dan itu diatur untuk keselamatannya dan juga keamanannya, serta bagaimana agar perlintasan kapal itu tidak mengganggu atau merusak lingkungan. Jadi di situ ada konvensi-konvensi yang ditetapkan yang harus dipatuhi oleh semua negara agar pelayaran bisa selamat, aman, dan ramah lingkungan. Dewan IMO sendiri adalah badan pelaksana di bawah majelis yang bertugas mengelola kegiatan organisasi ya, di antara sidang majelis ya. Dewan adalah juga mengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite
stay di IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam sidang-sidang IMO. Nah, anggota dewan ini ada 3 kategori ya. Ada kategori A, B, dan C. Kategori A itu adalah negara-negara yang armadanya gede, armadanya besar ya. Seperti Jepang contohnya ya. Itu adalah kategori A. Kemudian yang B adalah yang mempunyai pengaruh pada perdagangan internasional. Seperti misalnya Spanyol, Kanada, Prancis itu ada kategori B. Itu 10 negara, kategori A juga 10 negara. Sementara yang kategori C, yang di luar 2 kategori itu tetapi mempunyai pengaruh pada pelayaran yang terkait dengan kondisi geografisnya maupun aspek kenavigasiannya. Ini ada 20 anggota. Nah, Indonesia termasuk salah satunya bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, kemudian Malaysia juga ada di situ. Jadi kita memang termasuk kategori C karena kondisi geografis dan aspek navigasi internasional. Kita punya ALKI yang menjadi perlintasan pelayaran dunia ya. Kita ada Selat Malaka, kemudian ada Selat Lombok dan Selat Bali atau Selat Lombok dan Selat Sunda, itu menjadi pelayaran internasional sehingga kita berperan penting dalam keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Luar biasa sekali. Artinya dengan Indonesia termasuk di dalam kategori C ini kan menunjukkan bahwa sekaligus juga mengangkat nama Indonesia di kancah maritim internasional, bisa dikatakan demikian ya Pak ya. Ya. Karena kan kita melihat juga bahwa saat ini Indonesia sejalan juga dengan visi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden juga sangat menginginkan bahwa Indonesia agar bisa menjadi poros maritim dunia, bisa dikatakan demikian ya Pak ya. Betul. Nah kemudian bagaimana sih sebenarnya Indonesia ini kemudian memberikan kontribusi dan juga pengaruh di dalam IMO ini selaku anggota dewan Pak? Jadi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO kategori C itu adalah berkat kerjasama antar kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Luar Negeri, ya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kemudian juga Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, semua kementerian terkait bersama-sama kita menggalang dukungan untuk Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan IMO. Di samping itu kita juga melakukan upaya-upaya menunjukkan komitmen kita sebagai anggota Dewan. Di antaranya kita melakukan webinar terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Beberapa kita lakukan. Yang utama adalah kita sudah membuat aid memoir. Aid memoir itu berisi komitmen kita apabila kita nanti menjadi anggota Dewan IMO. Jadi di situ rencana-rencana kita, upaya-upaya yang kita lakukan, bagaimana kita melaksanakan dengan konsisten semua konferensi-konferensi yang ada di IMO, kemudian upaya-upaya kita untuk memperbaiki keselamatan dan keamanan pelayaran kita sampaikan di aid memoir tersebut. Juga kita mendukung peningkatan kesejahteraan dan keamanan dan keselamatan para pelaut, ya, pelaut. Kemudian kita juga menyediakan 11 tempat selama masa pandemi ini, tempat-tempat untuk crew change, ya, pergantian awak kapal itu ada di 11 lokasi. Jadi awak kapal baik itu awak kapal Indonesia maupun luar negeri bisa berganti kapal itu di Indonesia dari 11 lokasi. Kita sudah juga melakukan repatriasi terhadap sekitar 60.000 pelaut dan juga 30.000 crew change, ya. Kemudian juga kita mengundang beberapa duta besar untuk berdiskusi tentang komitmen kita terhadap keselamatan dan pelayaran. Kita juga melakukan one-on-one discussion terkait dengan kemaritiman, dan juga kita mengundang makan siang, ya. Memang ini sebagai formalitas untuk semacam lobby-lobby begitu. Juga kita melakukan webinar lah, ya, webinar terkait. Yang pertama kita webinar tentang non-convention vessel standard atau NCVS. Ini memang sangat menjadi kepentingan Indonesia karena untuk domestik kapal-kapal kita kalau mengikuti standar internasional itu sangat tinggi, sehingga diperlukan non-convention vessel standard ini. Yang kedua, webinar tentang Marine Environment Protection and Port Management. Jadi ini terkait dengan isu perlindungan lingkungan maritim. Jadi kita mendorong terbangunnya pelabuhan yang ramah lingkungan dan juga melindungi lingkungan maritim.
Itu yang beberapa upaya-upaya yang kita lakukan, sehingga alhamdulillah dengan komitmen tersebut beberapa negara mendukung kita sebagai anggota IMO. Luar biasa. Ini upaya-upaya sudah dilakukan, kemudian juga sosialisasi sampai lobby-lobby one on one juga sudah dilakukan dalam rangka upaya untuk mengangkat Indonesia agar kembali bisa terpilih menjadi anggota dewan, khususnya untuk kategori C ya Pak ya. Tapi kan kita ketahui Pak, ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 kemarin, seperti apa kemudian upaya-upaya ini kemudian bisa berhasil diwujudkan, karena tentunya dengan keterbatasan jarak dan juga waktu, karena terutama dalam kondisi pandemi ini kan tentunya akan menyulitkan begitu ya Pak waktu itu. Iya, betul sekali Mbak Gita. Jadi biasanya kalau pas sidang majelis gini kita bisa langsung ketemu gitu ya, Langsung, dengan para duta besar gitu ke kan. kantor duta besar. Pada waktu sidangnya kita juga datang ke London gitu ya, ketemu langsung dengan perwakilan-perwakilan untuk menyampaikan komitmen kita, rencana-rencana kita apabila kita terpilih. Jadi langsung menyampaikan itu. Kalau sekarang susah. Kalau sekarang susah, jadi tim kita hanya bisa Vicon gitu kan, jadi satu kita gilir memang nggak dapat gitu ya sense-nya itu kalau nggak ketemu langsung gitu. Tapi alhamdulillah ya karena memang sudah menjadi new normal lah ya, virtual itu alhamdulillah bisa dilakukan. Dan terkait dengan sidangnya sendiri memang hanya dibatasi hanya 2 orang tiap negara yang boleh datang, karena Hanya 2 orang saja hanya ya? 2 orang saja tiap negara. Dan kita diwakili oleh Pak Dubes, Pak Dr. Desra Percaya, dan Pak atas perhubungan di sana Pak Lolan Panjaitan. Dan alhamdulillah pada saat pemilihan kita mendapatkan suara yang signifikan lah, 127 suara. 127 suara, Iya, ini luar 127 biasa suara, sekali. betul. Posisi ke-7 kalau nggak salah ya Pak ya? Betul, posisi ke-7 dari 27 kandidat yang ada. Oke. Jadi kita bisa terpilih karena yang terpilih kan untuk kategori C hanya 20 negara. Hanya 20 negara saja 20 ya? negara saja. Ya, kita nomor 7. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sekarang ke depan kita harus menunjukkan komitmen kita untuk terus bisa berperan dalam peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional dan perlindungan maritim. Tentunya kita melihat bahwa terpilihnya Indonesia menjadi anggota dewan ini kan tentunya tidak terlepas dari para voters yang melihat bahwa Indonesia ini juga berkontribusi di dalam mendukung begitu ya dunia maritim global. Seperti apa sih kemudian sejauh ini kontribusi di Indonesia yang sudah dilakukan di dunia maritim global selama ini, seperti apa Pak? Ya, yang paling menonjol adalah yang kita perjuangkan sejak lama dan kemudian diadop oleh anggota-anggota IMO, itu adalah kita menetapkan 2 selat utama kita, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai Traffic Separation Scheme. Jadi ini untuk menjamin agar lalu lintas pelayaran internasional yang melalui 2 selat tersebut itu sangat dijamin keamanannya. Jadi tidak boleh ada diatur lalu lintasnya, jadi tidak ada papasan jadi diatur 2 arah gitu ya. Jadi semuanya dimonitor. Kita secara rutin melakukan patroli di sana, kemudian setiap pergerakan kapal di sana dimonitor oleh vessel traffic system kita. Kalau di Selat Sunda oleh Distrik Navigasi Tanjung Priok, kalau di Selat Lombok oleh Distrik Navigasi Benoa. Jadi semuanya termonitor dengan baik, kapal-kapal internasional di sana bisa melintasi dengan baik. Di samping itu kita juga menggagas beberapa inisiatif terkait dengan perlindungan maritim. Kita mendukung proyek Blue Solutions, kemudian ada MAPSIS ya. MAPSIS itu ada terkait dengan perlindungan maritim juga, itu adalah inisiatif dari IMO, yaitu Marine Environment Protection of the Southeast Asia Seas. Jadi kita bersama beberapa negara Asia untuk menetapkan beberapa ketentuan bagaimana kita bisa melakukan perlindungan maritim di wilayah khususnya di Southeast Asia ya, bersama Malaysia, bersama Filipina. Jadi karena ya mengenai pembuangan bala segala macam itu diatur. Jadi tidak sembarangan membuang limbah di perairan khususnya di Asia Tenggara itu. Itu beberapa program kita yang kita Selama gagas ini juga selama sudah ini dilakukan juga ya? sudah kita lakukan dan sedang berjalan untuk yang terkait dengan perlindungan maritim. Beberapa hal juga terkait dengan Selat Malaka. Kita tahu Selat Malaka dan Singapura adalah selat yang tersibuk di dunia. Kita bersama negara Littoral State bersama Malaysia dan Singapura bekerja sama untuk bagaimana lalu lintas kapal di selat ini bisa berjalan dengan baik
aspek kenavigasiannya, aspek lalu lintasnya, aspek keamanannya, kita bersama-sama 3 negara ini untuk menjaga agar tetap bisa lancar, karena ini adalah jalur lintasan terpadat di dunia. Itulah peran-peran kita, sehingga menunjukkan komitmen kita sebagai anggota Dewan untuk terus memperjuangkan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Peran-peran yang dilakukan Indonesia sehingga ini menunjukkan komitmen dan juga meyakinkan begitu ya. Betul. Untuk para voters ini untuk memilih kemudian Indonesia menjadi anggota. Seperti apa waktu itu pada saat pemilihan atau pada saat pemilihan begitu ya, kan berlangsung secara virtual, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seberapa ketat sih Pak persaingannya pada saat itu? Ya. Jadi sistemnya seperti pemilu gitu ya, pemilu pakai secret ballot, jadi langsung pakai pemilihan suara terbanyak, voting begitu ya. Tapi votingnya ada, ya karena ada 3 kategori A, B, dan C, ada 3 kali pemilihan. Pertama jadi kalau dari datanya 175 anggota AMO itu yang punya hak suara hanya 162 anggota. Ada beberapa yang tidak mempunyai hak. Nah, ini masing-masing anggota AMO ini kemudian memilih untuk siapa yang dia pilih untuk 10 kategori A. Ya, ada forumnya, seperti SMPTN gitu ya, ada dibunderin mana yang dipilih, negara mana yang dipilih. Ya, kalau A itu memang hanya 10, di mana-mana selalu ada, karena negara yang armada terbesar ya selama ini hanya 10 itu. Tinggal menentukan rankingnya aja, mana yang paling banyak mendapatkan suara. Kemudian, kalau untuk yang B juga 10, Pak? Yang B 10 tapi kandidatnya ada 11. Kandidatnya ada 11, jadi ada yang gugur 1. Jadi hasilnya kalau yang kategori A yang nomor 1 itu adalah Yunani. Ada 150 suara dapatnya. Kalau yang B ada 11, yang tertinggi adalah United Arab Emirates yang paling banyak, ada 142 suara. Juga yang kategori C juga demikian. Jadi semua negara memilih forumnya tersendiri, kemudian masing-masing memilih 20 orang itu mana saja, 20 negara itu mana saja yang dipilih ya. Dari kalkulasi yang diperoleh Indonesia mendapatkan 127 suara. 127 negara memilih Indonesia, dan itu adalah ranking 7 dari 27 kandidat yang ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Dan ini sebenarnya lebih ketat lagi untuk yang kategori C. Betul, ya, Pak. Karena ada 27 tapi hanya dipilih 20 dibanding kategori A sama B, Pak. Bener. Kalau kategori A nggak ada yang gugur. Kalau kategori A cuma satu yang gugur. Kalau kategori C kita harus mengalahkan 7 kandidat lainnya supaya nggak termasuk. Ya, alhamdulillah kita dapat ranking 7 lah. Jadi harus kita komitmen untuk ke depan agar lebih baik lagi lah. Gitu. Nah, ini berarti yang pada saat itu perwakilan tadi disebutkan ya Pak, ada Pak Dubes, Pak Desra Percaya, dan juga dari Atasa Perhubungan ada Pak Lolan ya Pak. Ya. Berarti 2 perwakilan delegasi Indonesia itu 2 orang itu saja. Iya, yang boleh masuk di headquarternya AMO karena terbatas ya kapasitas ruangannya, jadi 175 negara tersebut masing-masing diwakili oleh 2 orang saja. Kalau nggak ada pandemi, kita orang Indonesia aja bisa 50 orang yang di sana. Karena ya, Pak, ya? Di balkonnya aja bisa banyak muatnya. Tapi karena pandemi dibatasi, harus jaga jarak segala macam, ya kita monitor dari virtual aja. Kita juga ada tempat sidang secara virtual di Jakarta juga, monitor bagaimana berlangsungnya sidang sekarang masih berlangsung nih. Jadi masih berlangsung. Masih sampai besok. Jadi mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 besok penutupan assembly-nya. Oke. Tadi juga dijelaskan ya Pak, kalau perwakilan dari Indonesia atau delegasi dari Indonesia ada 2 orang, ada kemudian Pak Dubes, Pak Desra Percaya, dan juga dari Atase Perhubungan, Pak Lolan. Secara spesifik mungkin kita ingin tanyakan juga nih Pak, kawan-kawan laut mungkin penasaran mengenai Atase Perhubungan ini. Masih banyak yang belum tahu, ini sebenarnya masuknya di Kementerian Perhubungan atau di Kementerian Luar Negeri Pak sebenarnya? Iya. Gini kawan laut ya, jadi Atase Perhubungan ini adalah ASN atau aparatur sipil negara dari Kementerian Perhubungan, tapi ditugaskan atau istilahnya yang populer di PKO-kan lah ke Kementerian Luar Negeri, mendapatkan SK-nya Bu Menlu sebagai Atase Perhubungan di salah satu KBRI di sana, perwakilan Indonesia di luar negeri.
statusnya sebagai diplomat, ya sebagai diplomat. Oke. Jadi paspornya paspor hitam gitulah, beda dengan paspor kita kan, paspor biru atau paspor hijau gitu Ini ya. khusus berarti ya, Pak Khusus ya? ya, jadi nggak perlu visa lah, Bu. Perlu visa ya kalau nggak perlu visa, jadi kemana-mana nggak usah ngurus visa. Saat ini ada 8 atas perhubungan yang ditempatkan di beberapa negara di seluruh dunia. Yang terutama yang berhubungan kan kalau IMO itu di London, ya, ada satu di London. Kalau terkait dengan udara itu ICAO. ICAO itu ada di Kanada, kantor pusatnya ya. Kemudian ada juga di Washington, ada juga di Jepang, juga beberapa negara yang memang hubungan transportasinya sangat dekat dengan kita, seperti di Singapura, kan banyak kapal-kapal kita yang ke Singapura, kemudian juga Malaysia. Jadi ya, di samping itu ada beberapa negara lain yang kita tempatkan. Nah, tugasnya atas ini ya menjalin peningkatan investasi, keterhubungan, konektivitas antara dua negara, antara Indonesia dan juga benua-benua lain ya. Kalau misalnya yang di Eropa ya bagaimana agar penerbangan kita, frekuensi penerbangan dari benua Eropa ke Indonesia itu frekuensinya lebih tinggi, lebih menguntungkan dan sebagainya. Juga menarik investasi. Dan juga aspek-aspek seperti sekarang ini penggalangan dukungan mereka menjadi perwakilan kepentingan berhubungan yang ada di negara-negara tersebut ya. Melakukan ya tugas-tugas diplomatik terkait dengan transportasi gitu. Artinya memang peran atas perhubungan ini tentunya dalam rangka pemilihan ini penting krusial sekali, sekali pada saat itu, apalagi di tengah pandemi hanya 2 orang inilah Pak yang benar-benar harus bisa diberdayakan ya Pak ya. Ya, jadi kita minta tolong teman-teman yang di atas ya, khususnya kalau di Amerika ya dekatilah kapital Amerika supaya nanti waktu di perwakilan di IMO milih kita gitu ya. Atau sekitar di Belanda juga mendekati kapital Belanda gimana nanti perwakilannya di IMO bisa memilih kita, karena semuanya tergantung pada kapitalnya masing-masing. Kita ketemu dengan duta besar yang di sini juga pasti kami akan minta persetujuan dari kapital dulu untuk bisa memilih. Nah itu alhamdulillah atas ini berjalan sangat efektif dan kita mendapatkan dukungan dari beberapa negara yang memang ada atas perhubungan kita. Nah, jadi dengan terpilihnya Pak Indonesia menjadi anggota Dewan IMO untuk kategori C ini, seperti apa sih Pak kemudian harapan-harapan yang kemudian ingin dibawa Indonesia begitu ya Pak dengan terpilihnya menjadi anggota ini? Seperti apa Pak ke depannya? Ya, yang pasti kita akan memperjuangkan kepentingan kita ya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memerlukan berbagai kondisi keselamatan dan keamanan pelayaran dan juga perlindungan maritim. Area kita dilintasi oleh begitu banyak kapal-kapal asing dan perlintasan perdagangan dunia. Oleh itu kita harus memperjuangkan bagaimana agar lalu lintas pelayaran itu bisa tetap aman ya, dan selamat. Kemudian ramah lingkungan. Oleh karena itu kita harus menunjukkan komitmen kita pertama terhadap konvensi-konvensi yang diajarkan oleh IMO. Kita harus secara konsisten melaksanakan dan juga memberikan inisiatif-inisiatif bagaimana agar terus meningkat aspek keselamatan keamanan pelayaran itu dan juga perlindungan lingkungan maritim. Beberapa program sedang kami canangkan untuk itu, terutama sekarang adalah terkait kemarin ada Glasgow ya, ada COP26. Kita mempunyai beberapa program terkait dengan perlindungan lingkungan maritim khususnya. Tadi ada beberapa program MAPSIS, kemudian Blue Solutions segala macam, dan juga beberapa upaya-upaya untuk renewable energy di sektor maritim. Kita sudah mulai menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bio B30 ya, yang jadi campuran antara bahan bakar fosil dan minyak sawit ya, CPO. Kita kan produksi terbesar minyak sawit, jadi ini kita berdayakan sebagai salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Juga kita mendorong penggunaan energi alternatif seperti kapal bertenaga listrik. Kemarin kita baru bicara dengan Denmark yang juga salah satu anggota dewan dari kategori C. Dia akan bekerjasama terkait dengan penggunaan kapal feri bertenaga listrik. Ya, jadi ini mengarah ke sana. Kita sudah mulai pelan-pelan meninggalkan energi fosil kepada
energi yang terbarukan supaya lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan lagi. Betul. Misi-misi yang dibawa tentunya ini kita harapkan tentu bisa terlaksana dengan baik karena dengan terpilihnya ini selama 2 tahun ke depan ya Pak. Ini 2 tahun tentunya kita harapkan dan Indonesia bisa semakin terangkat lagi namanya tentunya untuk di dunia maritim global. Terima kasih sekali lagi Bapak Arif Thoha sudah bergabung untuk berbincang-bincang bersama kami di podcast Bukan PHP. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak Anggita. Terima kasih kawan laut semuanya. Mari kita sama-sama meningkatkan komitmen kita untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim internasional dan juga perlindungan maritim. Luar biasa. Nah itu dia kawan laut tadi pesan-pesan dan juga perbincangan kita dengan Bapak Arif Thoha. Ini tentunya kawan-kawan laut tentunya sangat terinspirasi dan juga kita akan dukung terus Indonesia karena sudah terpilih menjadi anggota Dewan IMO untuk kategori C tahun 2022-2023. Dan demikian podcast Bukan PHP kita kali ini dalam episode 3. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita yaitu di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.